Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan tugas kewarganegaraan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Retmi Nanur, yang kedua saya sendiri Muhammad Naufal Faras, yang ketiga Wahid Habibi, Saka Zinda, dan yang terakhir Sabila Alifah. Yang pertama, kasus peristiwa Tanjung Priok. Dengan latar belakang, pada 12 September 1984 terjadi kerusuhan di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Kerusuhan ini menyebabkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta kerusakan gedung akibat pembakaran. Peristiwa dimulai ketika sekelompok massa merusak gedung dan bentrok dengan aparat keamanan. Massa tersebut ditembak oleh aparat dan setidaknya 9 orang tewas terbakar dan 24 orang tewas akibat tindakan aparat. Peristiwa ini juga berkaitan dengan peristiwa di Masjid As-Saadah, di mana seorang anggota Bintara Pembina Desa, Sersan Hermanu, memasuki masjid tanpa melepas sepatu dan memindahkan brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Hal ini memicu kemarahan warga setempat. Warga setempat membakar sepeda motor Hermanu, menyerangnya, dan menangkap beberapa orang termasuk pengurus masjid. Setelah itu, seorang ulama memberikan khotbah menentang asas tunggal Pancasila di masjid tersebut. Amir Biki, pengurus masjid, memimpin demonstrasi ke kantor militer, di mana tahanan tersebut ditahan. Jumlah massa demonstran terus bertambah dan beberapa orang ditahan tanpa surat perintah, dengan beberapa dilaporkan mengalami penyiksaan. Para pemimpin yang terlibat dalam peristiwa ini ditangkap, diadili, dan diberikan hukuman penjara. Terdapat perbedaan laporan mengenai jumlah korban, dengan laporan resmi menyebutkan 24 korban tewas dan 54 korban luka. Sementara perkiraan masyarakat setempat mencapai 400 hingga 700 orang tewas atau hilang. Aspek-aspek hukum pada kasus ini yang pertama, terdapat kekhawatiran akan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ada tuduhan penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap para tersangka. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia yang serius terjadi, termasuk penembakan massal dan penyiksaan terhadap demonstran. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR dibentuk untuk mengungkap kebenaran, tetapi menghadapi kritik karena kekurangan dalam mencapai keadilan. Yang terakhir, organisasi hak asasi manusia, seperti Kontras dan Imparsial, berperan dalam memperjuangkan keadilan bagi korban, tetapi menghadapi hambatan dari pemerintah dan aparat keamanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wahid Habibi. Baik, terima kasih Novel Faras. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang implikasi teknologi informasi terhadap Tanjung Priok. Pentingnya pengumpulan dan manajemen data yang akurat dan terpercaya. Kedua, perlunya keamanan data, dan privasi yang kuat dalam menghadapi konteks sensitif seperti peristiwa Tanjung Priok. Yang ketiga, akses informasi dan transparansi yang penting dalam memfasilitasi proses rekonsiliasi dan keadilan transisi. Dan yang terakhir, peran media sosial dalam mempengaruhi persepsi dan penyebaran informasi terkait peristiwa tersebut. Rekomendasi atau solusi. Penguatan hukum dan sistem peradilan Indonesia. Yang kedua, mendorong rekonsiliasi dan dialog. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan HAM. Yang keempat, perlindungan saksi dan korban. Terus, penyelidikan independen dan transparan. Dan penguatan perlindungan data dan privasi. Kebijakan restitusi latar belakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila. Kepada Sabila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Wahid. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini ada pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan Aceh kewenangan khusus dalam mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat setempat. Namun kebijakan ini menghadapi kritik karena dalam kasus kekerasan seksual, hukuman yang dijatuhkan menggunakan kanun jinayat yaitu cambuk, bukan penjara. Dampaknya, korban dinilai dirugikan karena pelaku dapat bebas setelah mendapatkan hukuman cambuk yang meningkatkan risiko pelaku bertemu dengan kembali korban yang masih trauma. Surat Edaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjadi acuan dalam menjalankan kebijakan ini. Restitusi dalam hukum pidana Aceh adalah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban oleh pelaku atau pihak terkait. Sayangnya, terdapat masalah dalam penanganan kasus kekerasan seksual seperti penolakan kasus dengan surat penghentian penyidikan atau SP3 yang kemudian menyebabkan korban dituntut oleh pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum memiliki kepastian hukum yang kuat, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek hukum, di mana yang pertama ada penafsiran hukum, bagaimana pasal-pasal dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, apakah terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional atau internasional. Yang kedua itu ada perlindungan hak asasi manusia, apakah Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak korban kekerasan seksual seperti hak atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan privasi. Dan selanjutnya itu yang ketiga, kesetaraan gender. Apakah Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan melindungi korban kekerasan seksual tanpa diskriminasi? Selanjutnya itu ada implikasi teknologi informasi. Yang pertama itu ada aksesibilitas informasi, bagaimana korban kekerasan seksual dapat mengakses informasi yang relevan mengenai hak-hak mereka, sumber daya pendukung, dan proses hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada pengumpulan dan analisis data, bagaimana teknologi informasi dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data terkait kasus kekerasan seksual untuk kepentingan statistik, pemetaan kejadian, dan perumusan kejadian. Yang ketiga ada keamanan data, bagaimana teknologi informasi dapat melindungi data yang sensitif dan terkait dengan kasus kekerasan seksual agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi atau solusi. Yang pertama ada kanun jinayat perlu meninjau ulang hukum acaranya agar dapat mengakomodasi UU SPPA dari tahap pemeriksaan hingga eksekusi. Proses eksekusi saat ini mengalami kendala, LPSK belum berperan optimal, dan Hakim Mahkamah Syariah memiliki keterbatasan pengetahuan dalam hukum acara. Yang kedua itu ada pelaksanaan restitusi dalam Kanun jinayat perlu dipertimbangkan dengan aturan yang jelas. Diperlukan peraturan gubernur atau bagian pelaksanaan yang tertuang dalam kanun untuk memfasilitasi aparat penegak hukum dalam menjalankan restitusi. Yang ketiga itu ada diperlukan penguatan hukum perlindungan korban kekerasan seksual dengan saksi yang tegas terhadap pelaku. Pemerintah perlu merancang aturan yang jelas dan konkret terkait restitusi untuk mengatasi kekhawatiran dan kejadian kekerasan seksual yang sering terjadi dalam masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Letmi. Kepada Letmi saya persilakan. Selanjutnya, hukum berkeadilan bagi disabilitas. Dari 26 ketentuan yang ada pada bab XA tersebut, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu pasal 28H ayat yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun, belum adanya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan undang-undang disabilitas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat memicu terjadinya celah hukum yang berpotensi merugikan hak-hak mereka. Diperlukan upaya pemerintah, aparat, dan institusi penegak hukum untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas dan segera menyusun aturan pelaksanaan yang sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak mereka. Selanjutnya, aspek-aspek hukum. Yang pertama, perlindungan dari diskriminasi Undang-Undang
Undang-undang harus melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Yang kedua, aksesibilitas. Sistem hukum harus mengatur standar aksesibilitas yang tinggi untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses lingkungan fisik dan informasi dengan mudah. Yang ketiga, perlindungan hak-hak dasar. Undang-undang harus mengakui dan melindungi hak-hak dasar penyandang disabilitas, seperti pendidikan inklusif, perawatan kesehatan, pekerjaan yang adil, dan perumahan yang layak. Yang keempat, kesempatan dan pemberdayaan. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang setara dan didorong untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kelima, penghapusan hambatan. Langkah-langkah perlu diambil untuk membatasi hambatan sosial, lingkungan, dan komunikasi yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas, termasuk perancangan universal, aksesibilitas informasi, dan dukungan teknologi baru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatsya. Baik, terima kasih Letni. Next. Rekomendasi atau solusi. Demi mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas, sebaiknya pemerintah segera menyiapkan fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas dan bersifat aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan, yang diatur dalam regulasi yang jelas dan mengikat, serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan demi membekali para pegawai pelaksana yang bekerja di bidang penyelenggara hukum termasuk polisi, pegawai tahanan, dan sipir penjara. Maka dengan keterampilan dan skill khusus guna mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas sehingga dapat terintegrasi dengan sistem hukum acara peradilan pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas. Pemerintah harus segera mengesahkan aturan pelaksana atau peraturan pemerintah atau PP atas UU Penyandang Disabilitas 2016 sehingga memperkecil resiko pelanggaran hak asasi bagi penyandang disabilitas dan dapat mengapresiasi pihak pendukung disabilitas yang beritikat baik. Selanjutnya. Baik, ini adalah bagian kesimpulan, di mana kesimpulannya itu diperlukan penguatan hukum dan sistem peradilan, rekonsiliasi pendidikan HAM, perlindungan saksi dan korban, serta penyelidikan independen dan transparan. Maka penting mengatur pengumpulan dan manajemen data yang akurat, menjaga keamanan dan privasi data, serta mendorong pemahaman bijak terhadap media sosial dalam konteks teknologi informasi. Pendekatan multidisiplin ini mencakup aspek hukum, etika, dan implikasi teknologi informasi yang sangat penting. Maka perlindungan asasi manusia atau kesetaraan gender dan tanggung jawab sosial itu harus diperhatikan dalam analisis hukum dan etika. Diperlukan penguatan hukum perlindungan, pelaksanaan restitusi yang tepat, serta pembuatan aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Maka sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual juga perlu ditegakkan. Dan aksesibilitas fisik dan prosedural dalam sistem peradilan harus ditingkatkan dengan implementasi aturan sesuai UU Penyandang Disabilitas 2016. Pelatihan bagi pegawai hukum untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas juga diperlukan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ada yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.